Banteng Jawa Barat kokoh di puncak klasemen Grup A Soekarno Cup 2026. Jabar memetik 3 poin setelah menang 2-1 atas Banteng Maluku Raya di Stadion Gelora 10 November Kamis sore. Laga lanjutan Grup A antara Banteng Jawa Barat menghadapi Banteng Maluku Raya di Stadion Gelora 10 November Surabaya berlangsung sengit. Banteng Jabar membuka keunggulan di menit 22 melalui Muhammad Hirsan Malik. Namun Banteng Maluku Raya membuat gol penyeimbang di menit ke-57 melalui Wailisa. Drama terjadi di penghujung laga. Wasit menunjuk titik putih setelah Ahmad Madani dinilai melanggar di kotak penalti. Januar Ulnang yang maju sebagai Algojo sukses menyelesaikan tugasnya. Jabar menang 2-1 atas Maluku Raya. Keputusan wasit sempat menyulut protes dari kubu Maluku Raya. Mereka menilai pelanggaran terjadi di luar kotak penalti. Terlebih saat waktu masih tersisa 3 menit, pertandingan dihentikan. Pelatih Maluku Raya Khalid Latuamuri menegaskan timnya menerima keputusan wasit dan menunggu keputusan panitia terkait 3 menit sisa waktu pertandingan. Dengan hasil ini Banteng Jabar makin kokoh di puncak klasemen Grup A dengan 6 poin. Sementara Maluku Raya berada di klasemen dasar setelah menelan 2 kekalahan. Juli Susanto, JTV. Masih di Grup A, tak ada pemenang saat Banteng Jawa Timur bertemu Banteng Kalimantan Barat. Sempat berlangsung alot, kedua tim harus puas dengan hasil imbang 1-1. Laga Banteng Jawa Timur menghadapi Banteng Kalimantan Barat di Stadion Gelora 10 November Surabaya Kamis malam berlangsung ketat. Sejak kick-off, kedua kesebelasan saling serang dan menebar ancaman. Sayangnya peluang yang tercipta tidak berbuah gol. Skor 0-0 mengantar pemain masuk ruang ganti. Di babak kedua, Banteng Jawa Timur yang membutuhkan kemenangan meningkatkan tekanan. Berawal dari sepak pojok, Abdul Wahab sukses menjebol gawang Kalbar yang dikawal Zulkarnain. Tak ingin kalah, Banteng Kalbar melakukan pergantian pemain. Selang 3 menit, Kalbar menyamakan kedudukan. Tendangan keras Abi Rehan dari luar kotak penalti sukses menggetarkan gawang Jatim. Laga berakhir dengan skor imbang 1-1. Hasil ini membuat Banteng Jatim mengoleksi 1 poin, sementara Banteng Kalbar mengoleksi 4 poin. Di laga terakhir Grup A, Banteng Jatim akan menghadapi Banteng Maluku Raya, sedangkan Banteng Kalbar akan jumpa Banteng Jabar. Kedua laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu besok. Juli Susanto, JTV. Sementara itu, Banteng Papua Tengah dan Banteng Daerah Istimewa Yogyakarta berbagi poin dalam lanjutan Soekarno Cup 2026 di Stadion Gelora Bangkalan Kamis sore. Kedua tim bermain imbang 2-2, laga berlangsung sengit dan sempat diwarnai insiden antara official team dengan wasit. Banteng Papua Tengah membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-17. Kevin Masya Rumbia berhasil membobol gawang Banteng DIY dan membawa Papua Tengah unggul 1-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Banteng DIY bangkit. Alzena Aufa menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Skor imbang membuat tensi pertandingan meningkat. Di menit 67, wasit mengeluarkan kartu merah kepada kiper Papua Tengah Amos Aprilias dan menghadiahkan penalti pada Banteng DIY. Keputusan wasit sempat memicu protes dari ofisial Papua Tengah. Pertandingan sempat terhenti sekitar 15 menit hingga wasit harus diganti. Setelah laga dilanjutkan, Muhammad Ahdan yang maju sebagai Algojo sempurna melaksanakan tugasnya. Banteng DIY berbalik unggul 2-1.
Meski hanya dengan 10 pemain, Banteng Papua Tengah tak menyerah. Mereka terus menekan untuk mengejar ketertinggalan. Hasilnya, Kevin Masyarumbia kembali mencetak gol di menit ke-5 waktu tambahan. Skor berubah menjadi 2-2. Sebelum laga berakhir, wasit mengganjar satu pemain Banteng DIY dengan kartu merah. Keputusan ini memicu ketidakpuasan ofisial Banteng DIY. Saat peluit panjang dibunyikan, mereka memprotes wasit hingga wasit harus diamankan. Beruntung situasi panas tidak berlanjut setelah berhasil diredam panitia. Di laga grup B lainnya, Banteng Kalimantan Timur ditahan imbang Banteng Sulawesi Selatan tanpa gol. Meski Sulsel bermain dengan 10 pemain di babak kedua, Kaltim gagal mencetak gol. Banteng Kaltim langsung tampil menyerang sejak peluit awal dibunyikan. Kaltim yang membutuhkan kemenangan berusaha menekan pertahanan Sulsel. Namun, pertahanan Banteng Sulsel tampil solid, mementahkan serangan Kaltim. Sulsel yang mengandalkan serangan balik cepat juga beberapa kali menciptakan peluang. Namun, kiper Banteng Kaltim mampu menggagalkannya. Hingga babak pertama usai, kedua tim masih sama kuat 0-0. Memasuki babak kedua, tensi pertandingan meningkat. Wasit mengeluarkan kartu merah pada pemain Sulsel karena melanggar pemain Kaltim. Unggul jumlah pemain, Kaltim langsung meningkatkan tekanan. Namun, rapatnya pertahanan Sulsel membuat Kaltim kesulitan mencetak gol. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap 0-0. Hasil ini membuat Kaltim hanya mengkoleksi 1 poin dari 2 laga. Sebelumnya, Kaltim kalah 4-1 dari Papua Tengah. Sementara itu, Sulsel berhasil mengamankan 4 poin. Sebelumnya, Sulsel menang 3-2 atas DIY. Muhammad Sahid, CTV. Banteng Jawa Tengah meraih kemenangan 3-1 atas Banteng Jambi dalam lanjutan grup D Soekarno Cup 2026. Bermain di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Jawa Tengah tampil dominan dan sukses memetik 3 poin. Banteng Jawa Tengah langsung bermain menyerang sejak awal pertandingan. Mengandalkan kerjasama antar pemain, Jawa Tengah berulang kali mengancam pertahanan Jambi. Tekanan Jawa Tengah akhirnya berbuah hasil pada menit 31. M. Dwi Prastyo berhasil membobol gawang Banteng Jambi. Skor 1-0 untuk Jawa Tengah bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Jawa Tengah kembali meningkatkan tekanan. Hasilnya, Christian Mahardika menambah keunggulan pada menit 58. Banteng Jawa Tengah semakin percaya diri. Pada menit 73, Dwi Pratomo memanfaatkan kesalahan pemain Jambi untuk mencetak gol ketiga. Jambi berusaha mengejar ketertinggalan di sisa waktu pertandingan. 1 menit menjelang peluit panjang, Rafki berhasil memperkecil ketertinggalan Jambi menjadi 1-3. Namun hingga pertandingan berakhir, Jambi gagal menambah gol. Jawa Tengah pun memastikan kemenangan 3-1 dan membuka peluang lolos ke perempat final. Di pertandingan grup D lainnya, Banteng Papua harus mengakui keunggulan Banteng DKI Jakarta dengan skor 1-0. Muhammad Amin, CTV.